Anak-anakku pernah menemukan surat yang diawali dengan ayat seperti ini tidak? Atau yang ini? Atau semuanya lah? Bagaimana cara bacanya ya? Yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fahmi di e-learning Al-Quran Hadis MTS Negeri 1 Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Seperti biasa anak-anakku, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, jangan lupa isi presensi di link yang sudah disediakan oleh madrasah dan juga isi presensi di Google Classroom serta klik atau tulis komentar dengan ketik nama, kelas, dan nomor absen di video di bawah ini. Jangan lupa ya. Bertemu lagi dengan Pak Fahmi di mata pelajaran Al-Quran Hadis e-learning MTSN Negeri 1 Yogyakarta 2020-2021. Anak-anakku, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kita sudah belajar tentang mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di tema mad lazim. Akan tetapi kita akan belajar dua model terakhir dari mad lazim. Apa itu? Kita akan belajar tentang mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Anak-anakku, mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi adalah hukum bacaan yang hanya terjadi pada awal surat, ya, hanya terjadi pada awal surat yang menggunakan huruf-huruf muqatta'ah seperti digambar di samping, ya. Jadi kita ingat-ingat ketika kita membaca Al-Quran, pernah nggak kita menemukan ketika kita masuk ke sebuah surat, surat itu diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti yang ada di gambar samping ini ya. Oke. Apa itu huruf muqatta'ah anak-anak? Huruf muqatta'ah, sebelum kita ke huruf muqatta'ah kita pengertian dulu ya. Pengertian mad lazim mukhaffaf harfi. Apa itu mad lazim mukhaffaf harfi? Seperti kemarin kita bahas, mad artinya panjang, lazim artinya dibaca 6 harokat, oke. Kemudian ada mukhaffaf yang artinya ringan dan harfi yang artinya huruf. Bedanya dengan pertemuan kemarin adalah kalimi berarti terjadi dalam satu kata dalam sebuah ayat. Kalau harfi berarti hanya membahas hurufnya saja. Oke? Nah, apa itu mad lazim mukhaffaf harfi? Mad lazim mukhaffaf harfi adalah hukum bacaan yang terjadi di awal surat pada huruf muqatta'ah yang tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan. Apa itu? Nanti kita bahas di belakang. Sedangkan mad lazim mukhaffaf, mad lazim musaqqal harfi adalah hukum bacaan yang terjadi di awal surat, yakni di huruf muqatta'ah yang harus diidghamkan saat membaca. Bagaimana itu? Mari kita pelajari selanjutnya. Oke anak-anakku, huruf muqatta'ah. Apa sih huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah huruf yang menjadi pembuka ayat yang kita tidak tahu apa maknanya. Seperti alif, lam, mim, alif, lam, ro, ha, mim. Itu semua disebut dengan huruf muqatta'ah. Kita tidak tahu artinya apa. Hanya Allah yang tahu ya. Dan huruf muqatta'ah inilah tempat terjadinya mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim musaqqal harfi. Oke anak-anakku, mad lazim mukhaffaf harfi adalah hukum bacaan yang terjadi ketika huruf muqatta'ah tidak diidghamkan ya, seperti yang sudah Pak Fahmi jelaskan tadi. Tidak diidghamkan. Cara bacanya dibaca panjang biasa saja, ada yang dibaca 2 harokat atau 6 harokat tanpa memasukkan suara ke huruf berikutnya. Contohnya adalah di kata ha, mim. Ada 2 huruf, ha dan mim. Kita tidak bisa memasukkan suaranya menjadi ham, mim, tidak. Tapi kita membacanya ha, mim. Maka ini disebut dengan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Sedangkan mad lazim musaqqal harfi hampir sama dengan mad lazim mukhaffaf harfi, bedanya adalah dia ada idghamnya. Contoh alif, lam, mim.
Nah, di huruf lam dan mim itu bisa diidghamkan. Makanya dia mendapatkan hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi. Oke anak-anakku, apa sih maksud diidghamkan? Diidghamkan artinya adalah ketika ada dua huruf, di mana huruf pertama diakhiri dengan sebuah suara yang sama dengan awalan huruf kedua, maka itu maksudnya diidghamkan. Contoh huruf lam. Huruf lam akhir suaranya adalah huruf M, lam. Kemudian dia bertemu dengan huruf mim yang awalnya juga huruf M, mim. Maka karena sama-sama berawalan dan berakhir dengan huruf M, maka kita bisa mengidghamkan kata tersebut. Contoh alif lam mim. Karena bisa diidghamkan, maka hukum bacaannya adalah mad lazim musaqqal harfi. Begitu anak-anakku. Nah, ini Pak Fahmi kasih contoh. Yang pertama adalah alif lam mim. Ini contoh hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi karena ada huruf lam dan huruf mim yang bisa diidghamkan ya. Kemudian contoh kedua adalah ha mim. Ini contoh dari mad lazim mukhaffaf harfi di mana huruf ha dan huruf mim tidak bisa kita idghamkan. Oke? Tapi anak-anak jangan salah. Mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi bisa terjadi dalam satu ayat. Contoh di ayat ini, alif lam mim shad. Alif lam mim. Huruf lam ke huruf mim adalah mad lazim musaqqal harfi. Sedangkan huruf mim ke huruf shad, mim shad, itu mad lazim mukhaffaf harfi. Kenapa? Karena tidak bisa diidghamkan. Oke anak-anakku, jadi kesimpulannya adalah mad lazim mukhaffaf dan mad lazim musaqqal harfi hanya terjadi di awal surat yang berbentuk huruf muqatta'ah. Kemudian cara bacanya ya, apabila anak-anakku menemukan simbol seperti bendera, maka dibaca 6 harokat. Tapi kalau simbolnya seperti huruf fathah, harokat fathah berdiri, maka itu dibaca 2 harokat saja sudah cukup. Dan mad lazim mukhaffaf harfi serta mad lazim musaqqal harfi bisa terjadi dalam satu ayat yang sama. Faham anak-anakku? Begitulah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Semoga anak-anakku paham dan bisa mempraktekkan hukum bacaan ini ketika membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Nah, untuk lebih paham, silahkan anak-anakku kerjakan kuis di link yang sudah Pak Fahmi siapkan. Ya, kuis ini nanti ada soal tentang mad lazim musaqqal harfi yang sehari ini digabung dengan materi kita yang kemarin. Dan jangan lupa kerjakan tugas dari Pak Fahmi. Tugasnya apa? Sama dengan kemarin, buatlah peta konsep tentang mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom dan dikumpulkan sebelum batas waktu yang sudah Pak Fahmi tentukan. Dan jangan lupa satu lagi untuk anak-anakku, minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian untuk materi kita yang pertama tentang mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi. Jadi silahkan dipelajari baik-baik, lihat video Pak Fahmi dan juga baca buku paket yang sudah Pak Fahmi share. Boleh juga anak-anakku cari informasi lain di internet agar lebih kaya informasinya. Dan besok atau minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Jangan lupa ya. Terima kasih. Bertemu dengan Pak Fahmi minggu depan di e-learning Al-Quran Hadis MTS Negeri 1 Yogyakarta. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Madrasah Negeri 1 Yogyakarta, hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.